Radikalisme sudah beranak cucu di Indonesia. Dimulai dari angkatan pertama di era Soeharto sampai sekarang ini, sudah bergenerasi ajaran-ajaran YRT, yakni intoleransi, radikalisme, sampai terorisme beranak pinak. Selama ini, Nahdlatul Ulama sering disindir sama orang-orang radikal seperti Felix Shaw. Waktu itu pernah ada kejadian, dia disuruh cium bendera dan sumpah setia Pancasila, tapi dia kabur. Sekarang Menteri Agama diambil dari Nahdlatul Ulama. Bubarkan ormas yang gak mau mengakui Pancasila dan NKRI sebagai final. Mau dari agama manapun, Gus Yakut adalah tokoh anti kadrun, anti intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme. Harapan ini muncul kepada sosok Gus Yakut. FPI harus dibantai. Apa lo? Radikalisme sudah beranak cucu di Indonesia. Dimulai dari angkatan pertama di era Soeharto sampai sekarang ini, sudah bergenerasi ajaran-ajaran YRT, yakni intoleransi, radikalisme, sampai terorisme beranak pinak. Semua khawatir dengan keberadaan Pancasila dan NKRI. Radikalisme sudah beranak cucu di Indonesia. Dimulai dari angkatan pertama di era Soeharto sampai sekarang ini, sudah bergenerasi ajaran-ajaran YRT, yakni intoleransi, radikalisme, sampai terorisme beranak pinak. Semua khawatir dengan keberadaan Pancasila dan NKRI. Banyak sekali orang-orang radikal yang tidak mau mencium bendera karena sedang menunjukkan agamanya dan identitas mereka yang harus mengubah negara ini menjadi negara bukan Pancasila. Pancasila dikoyak-koyak, diancam. Kesaktian Pancasila digoyang oleh para pemuka agama yang mengaku mereka sedang membela agama. Padahal yang dikerjakan adalah menghancurkan negara ini. Dalil agama mereka gunakan untuk membenarkan tindakan intoleransi mereka. Dengan intoleransi yang terus dipelihara, mereka bukan hanya anti terhadap perbedaan. Tahap pertama dari terorisme adalah intoleransi. Intoleransi adalah semangat untuk menolak paham lain dan memaksakan paham mereka. Intoleransi lanjut ke radikalisme. Bukan lagi menolak perbedaan dan menjauhi ajaran lain. Mereka melawan perbedaan. Perbedaan yang ada dilawan dengan gencar. Lewat berbagai framing-framing, mereka melawan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lagi-lagi, dalil agama membuat mereka merasa benar. Ini yang paling bahaya dari tindakan beragama. Merasa diri benar, dan dari sini mereka akan masuk tahap ketiga, yakni terorisme. Salah satu ormas di Indonesia yang mendukung terorisme adalah FPI. FPI jelas-jelas mendukung ISIS. Tindakan mereka tidak berbeda dengan ISIS, membawa senjata dan melawan pemerintahan yang sah. Radikalisme dan terorisme ini sudah sangat berbahaya, tapi dimulai dari intoleransi. Teori ini dipahami betul oleh orang-orang di Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Ahmad Sahal yang melakukan kampanye YRT alias intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Twitter. Ada juga Panglima Ansor Banser Nahdlatul Ulama Gus Yakut alias Yakut Khalil Qamas. Saya yakin orang ini paham bagaimana cara kerja dari kaum teroris yang memanfaatkan kaum intoleran dan radikalis di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bisa dianggap baru dalam memahami agama. Secara demografi, penduduk Indonesia masih kurang dalam pendidikan. Mereka mudah menerima ajaran-ajaran yang salah dan menganggap hal tersebut benar.
Bahaya sekali jika sesuatu yang salah dianggap benar, dan sebaliknya, benar dianggap salah. Ini adalah pemutarbalikan fakta yang dikerjakan. Maka dengan keberadaan Gus Yakut Kholil Quamas di tubuh Kementerian Agama sebagai Panglima Agama, kita berharap bahwa Indonesia bisa bebas dari paham IRT. Kenapa? Karena terbukti bahwa paham ini sudah membawa keburukan dan kecelakaan bagi bangsa ini. Tidak ada untungnya kita memelihara kaum intoleran, radikal, dan terorisme. Komnas HAM juga sudah tidak mungkin boleh membela hak para teroris. Sudah waktunya paham semacam ini hilang dari Indonesia. Gus Yakut ini menjadi sosok yang cocok membangun bangsa ini lewat peranannya sebagai Menteri Agama. Saya tidak mau mengangkat orang terlalu tinggi. Memang dia adalah Panglima Banser Ansor yang merupakan sayap dari Nahdlatul Ulama. NU dikenal nasionalis selain agamais. Gus Yakut ini baru jadi menteri. Ini pengalaman pertamanya. Saya tidak tahu apakah orang ini akan berubah seiring diberikannya kekuasaan. Tapi saya ingin membahas rekam jejak dari Gus Yakut. Beliau adalah Muslim, Ketua JP Ansor, dan tanggung jawab sebagai Menteri Agama, merupakan tanggung jawab tertinggi. Pria kelahiran Rembang 4 Januari 1975 ini sudah memimpin JP Ansor sejak tahun 2015. Sebagai anak dari pendiri Ponpes Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri yang juga merupakan salah satu pendiri PKB, Gus Yakut pernah jadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari partai tersebut. Ia masuk menjadi anggota DPR RI menggantikan Hanif Daikiri yang saat itu menjadi Menteri Tenaga Kerja. Setidaknya dari rekam jejak politiknya, Gus Yakut ini masih aman dan diharapkan tidak bermain mata dengan FPI. Saya tidak ingin mengangkat tinggi-tinggi nama Gus Yakut seperti kesalahan pertama saya mengagung-agungkan Menteri Agama Fahrul Razi. Gebrakan Menteri Agama Fahrul Razi keren banget, bikin gua rasanya mau meninggal. Memperjuangkan FPI, perpanjang izin ormas meski di ADART-nya sangat radikal ingin mengubah Pancasila. Mantap betul. Sekarang dunia sudah tiada. Semoga lebih baik lagi. Semoga Menteri Agama baru ini bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia, menghadirkan keadilan, menghancurkan FPI, membuang HTI beserta Felix-Felixnya.